Tes tes, apakah suara saya sudah terdengar? Tes tes, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Asep, di pelatihan SLP DAI 3. Sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Jadi tetap semangat untuk mengikuti pelatihan SLP kali ini. Oke, izinkan aku share screen. Apakah sudah terlihat? Gimana? Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Mungkin bisa dijawab. Oke, udah aman ya. Sebelum masuk ke materinya, aku pengen denger nih satu atau dua orang, satu aja deh, terkait materi-materi sebelumnya dari pertemuan sama Kak Elok. Mungkin ada yang mau ini merangkum buat pertemuan yang apa D2. Halo teman-teman, masih pada tidurkah ini? Ah, ada yang mau bantu jawab nggak? Mungkin bisa resen terus on mic. Oke, kalau nggak ada, ku tunjuk salah satu saja. Hmm, apa ini? Mareta Surya. Halo, Mareta Surya, apakah bisa mendengar saya? Mungkin bisa on mic untuk itu menyampaikan apa yang sudah dipelajari dari sebelumnya, yaitu yang pematerinya Kak Elo. Halo, apakah ada orang? Oke, nggak ada nih yang mau ngerangkumin materi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi kali ini. Ayo dong teman-teman, perwakilan salah satu saja. Atau mungkin yang lain ya. Harusnya Javier. Ada. Halo Arsya. Wah, oke. Imade Nandana.
Tadi angkat tangan kenapa tuh? Boleh on mic mungkin buat Mungkin ngerangkumnya? saya mungkin saya mau ngerangkum Kak yang ke pertemuan sama Kak Elok kemarin. Oke, boleh silakan. Maaf Kak, saya nggak bisa on cam soalnya lagi ada kendala. Oh, baik. Ah, jadi kemarin tuh kita sama Kak Elok belajar tentang lebih dalam tentang CSS. Jadi kita kayak ditunjukin salah satu websitenya portofolionya dari Kak Elok sendiri. Habis itu kita juga belajar tentang bagaimana cara ya mulai pelan-pelan buat website portofolio. Habis itu juga kita belajar tentang apa aja framework CSS yang ada kayak Tailwind, Bootstrap, dan yang lain-lain. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Imade Nandana. Betul sekali. Dari sebelumnya yaitu membahas tentang CSS lebih lanjut. Nah, pas itu juga ada yang bertanya tentang bagaimana cara membuat teks berjalan. Dan nanti kita akan coba bikin juga. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa mengikuti. Oke, untuk materi kali ini yaitu tentang website dinamis dengan JavaScript dasar. Materi yang akan kita bahas pada JavaScript ini yaitu pertama fundamentalnya terlebih dahulu tentang variabel dan tipe data. Kemudian ada DOM manipulation yaitu untuk memanipulasi elemen HTML. Kemudian juga ada form validation. Ini untuk melakukan validasi pada form sebelum kita melakukan submit. Oke. JavaScript. Apa sih JavaScript itu? Jadi, JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan digunakan untuk membuat website yang interaktif dan dinamis. Untuk fungsinya, itu apa aja fungsi dari JavaScript itu? Beberapa fungsi yang dari JavaScript ini itu dapat digunakan untuk memanipulasi HTML dan dapat mengelola event. Itu mengelola event itu saat kita mengeklik suatu tombol, apa yang akan terjadi pada website tersebut. Dan ada contoh lain-lainnya. Nah, ini kita sedikit kembali lagi ke sebelum-sebelumnya tentang HTML CSS itu kan sebagai kerangka dan CSS sebagai skinnya atau style dari HTML-nya. Nah, kita di sini akan membahas tentang JS atau JavaScript. JavaScript di sini dianalogikan sebagai otak atau brain. Jadi, jika pada tubuh kita agar dapat bergerak, misalnya tangan kita dapat bergerak, itu perintah dari otak. Sama seperti di website. Pada website, untuk kegiatan interaktif lainnya, itu menggunakan JavaScript. Jadi, website tersebut itu tidak hanya statis, tapi juga dinamis. Oke, untuk keperluan yang mungkin teman-teman bisa ikutin juga nantinya, itu pertama memerlukan Visual Studio Code sebagai kode editor utama kita. Kemudian ada Node.js supaya dapat melakukan run di terminal. Menggunakan Node.js bisa di-download mungkin teman-teman. Atau nanti juga nggak apa-apa, silahkan. Untuk extension-nya sendiri, untuk JavaScript, nah ini untuk code runner itu agar bisa melakukan run secara otomatis ini di Visual Studio Code-nya. Kemudian ada ESLint. Mungkin ya teman-teman bisa install aja. Oke, lanjut ke fundamental JavaScript. Yang pertama yaitu materi pertama yaitu variabel dan data type atau tipe data. Untuk variabel sendiri
itu ada 3, yaitu let, cons, dan var. Untuk variabel var ini itu sudah ketinggalan zaman atau sudah lama dan sekarang hampir tidak pernah dipakai lagi karena kita hanya memakai let dan cons. Kemudian apa sih bedanya let dan cons itu? Let sendiri ini nilai dari let ini, variabel let itu bisa diubah ke depannya. Berbeda dengan cons atau konstan. Jadi untuk konstan itu tidak bisa dirubah. Misal sudah dideklarasikan H sama dengan 20, maka saat H ini dirubah ke 30 misalnya, itu akan terjadi error. Jika let ini bisa berubah sesuai yang terbaru. Oke, mungkin kita langsung ke kodenya saja. Oke, pertama bisa membuat file, misalnya main.js. Oke, di sini untuk mungkin pertama-tama awal-awal dari JavaScript sendiri, teman-teman bisa menggunakan untuk melakukan printout itu bisa menggunakan console log hello world. Nah, ini bisa di-run. Nah, ini adalah program pertama dari JavaScript. Program pencipta umat. Kemudian untuk variabel tadi, itu ada let. Kita menggunakan let dulu, let nama, sama dengan asset. Const age sama dengan 20. Misalnya var, ya walaupun tidak dipakai, kita ini aja. Student sama dengan. Nah, pada JavaScript sendiri sebenarnya titik koma itu tidak perlu di ini juga, bisa berjalan. Ditambahin juga lebih bagus buat kebiasaan aja. Dan untuk tipe data di JavaScript itu bisa secara otomatis. Jadi saat kita mendeklarasikan variabel, kemudian kita masukkan, ini kita kasih tanda kutip 2, menandakan itu string, maka JavaScript sudah menganggap dia sebagai string. Nah itu, let nama, tipe datanya sebagai string. Untuk age-nya, itu sebagai integer, dan student ini sebagai boolean. Nah, ini kita coba run. Ini ada nama itu accept, age-nya 20, dan student atau siswanya kita set true. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa ngikutin atau ya disimak saja terlebih dahulu. Mungkin nanti nyobanya. Oke, lanjut. Yaitu ada tipe data. Tipe data di JavaScript sendiri itu ada beberapa seperti string, itu untuk kalimat atau kata, number, untuk bisa integer, bisa float, ada komanya. Ada boolean juga, boolean itu hanya terdiri dari 2, yaitu true dan false. Ada array object. Nah, di objek sendiri ini terbagi menjadi beberapa. Ini misalnya objek, kita misalnya yang ini RPL, nilai sama dengan RPL, titik 2, 80, misalnya AI, titik 2, 90. Jadi, ini kayak key value. Kemudian ada array object. Jadi pada array object di sini menggunakan kurung siku
Kemudian masukkan saja dan jangan lupa dikasih koma pada setiap objek yang dimasukkan. Dan selanjutnya ada get object. Jadi objek ini saat kita lakukan itu pengecekan tipenya itu akan dibaca objek semua. Oke, kita akan langsung coba saja di JavaScript-nya. Oke, untuk komentar kalian bisa klik Ctrl dan slash, maka otomatis langsung terkomentar. Di blog juga bisa, satu-satu juga bisa. Misalnya di sini saya punya fonts nama sama dengan offset. Dan di sini kita akan mencoba cek tipe dari variabel nama ini bisa menggunakan console log. Di dalam kurungnya kita klik type of dan kemudian kita masukkan variabelnya yaitu nama. Oke, saat kita run, nah dia sebagai string. Jadi nama variabel nama ini yaitu sebagai string. Ya, mungkin tadi sedikit kelupaan tentang perbedaan let dan cons saat dicoba langsung. Oke, kita kembali lagi sebentar. Jadi perbedaan pada let dan cons sendiri dengan let itu saat kita masukkan lagi nama sama dengan Woody misalnya, maka yang terbaca itu adalah nama yang terakhir dideklarasikan, yaitu sebagai Budi. Kemudian untuk cons atau konstan itu tidak bisa karena sudah konstan. Ya, misalnya kita masukkan H-nya itu 21. Saat kita run, pasti error. Karena variabel H itu sudah konstan, tidak bisa dirubah. Untuk var, selebihnya sama dengan let, tapi ya tadi, kembali lagi, var itu sudah tertinggal, sudah lama. Kita hanya menggunakan let dan cons saja. Oke. Ini untuk string, kita buat lagi untuk number. Misalnya const age sama dengan 20 atau umur ya, biar beda. Const umur sama dengan 20. Console log type of umur. Kita coba cek. Nah, untuk const umur sendiri itu tipe datanya number. Itu juga berlaku ke semuanya juga, misalnya boolean sekarang. Const is male misalnya sama dengan true. Console log type of male, maka nah di sini muncul boolean. Kelihatan nggak ya? Untuk tipe data lain, misalnya objek atau yang tadi array objek. Nah, kita masukkan let nilai sama dengan kita masukkan array 80, 90, 100. Kemudian kita akan solok untuk type of-nya yaitu sebagai objek. Ini array objek. Untuk tanggal juga sama. Caranya yaitu
const date sama dengan new date. Untuk date ini atau tanggal itu juga dibaca sebagai objek. Jadi mungkin saat debugging atau apa gitu bisa menggunakan ini. Console log type of dari variabelnya. Untuk memastikan bahwa yang dikirimkan itu benar-benar yang kita inginkan. Nah, terus cara ngerubahnya misalnya dari integer ke string. Misalnya ada const apa ya? Name. Const name sama dengan itu 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa ubah ke name to string. Nah, di sini name awalnya itu adalah untuk membuktikannya mungkin langsung ke console log saja. Kita komentar dulu untuk stringnya. Kita cek terlebih dahulu ini terbaca sebagai number. Kemudian kita ubah ke string. Misalnya kita run lagi. Kok tidak berubah? Harusnya kalau to string itu maka number yang di sini berubah menjadi string. Sorry. Oh, karena konstan. Oh, sebentar. Oh iya ya, kita coba yang lain coba. Ini. Oh berarti oke, kita akan coba di sininya saja ya, console log name to string. Oke. Terima kasih. Kita coba. Ya, seperti ini. Mungkin lanjut saja ya. Itu sudah tipe data ada string, number, boolean, array, object. Oke, selanjutnya sebelumnya terima kasih buat yang sudah bantu tadi untuk Grand dan Muhammad Bima Yuda. Selanjutnya yaitu ada operator. Operator di sini dibagi menjadi dua, ada operator aritmatika dan juga ada operator perbandingan. Untuk operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga modulus. Dan untuk operator perbandingan itu ada, ini hanya untuk mengecek value-nya saja apakah sama atau tidak. Jika ini itu mengecek value dan tipe datanya. Kemudian ini untuk mengecek apakah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama kurang dari sama dengan. Oke, mungkin langsung kita coba di JavaScript-nya saja. Kita komentar terlebih dahulu. Kita misalnya mempunyai apa ya? Let A sama dengan 5. Let B sama dengan 6.
Kemudian kita ingin menjumlahkan. Jadi A plus B. Langsung konsol log saja. Console.log A plus B. Kita coba run. Di sini terlihat, nah, kita ulangi saja biar bersih. Oke, mungkin tidak terlihat lebih jelas ya. Di sini A itu sama dengan 5, B sama dengan 6. Kemudian kita konsolkan. Ini aritmatikanya yaitu ini plus A plus B. Jadi A-nya itu 5, B-nya 6, kita jumlahkan menjadi 11. Mungkin kita coba untuk yang min. Nah, itu juga ini langsung dikurangi. Ada juga yang modulus tadi. Misalnya kita ubah ke A-nya 10, B-nya 3. Console log modulus A plus A modulus B. Jadi hasilnya itu 1. Karena A modulus B ini sisa dari pembagian 10 dibagi 3. Begitu. Oke, kemudian untuk yang operator perbandingan, itu kita cek. Mungkin menggunakan ini saja. Misalnya kita console log A sama dengan B. Nah, gimana hasilnya? Nah, ini false karena A dan B ini nilainya berbeda. Jadi untuk perbandingan ini, maka hasilnya yaitu 2, yaitu true dan false. Kemudian kita coba misalnya ini 3 juga. Maka hasilnya akan true karena sama. Nah, bagaimana kalau yang B ini kita ubah menjadi string? Apakah hasilnya masih true atau false? Dan di sini hasilnya true. Karena di sini hanya mengecek value dari variabelnya saja. Mungkin nanti juga membutuhkan pengecekan tipe data misalnya. Jadi untuk sama dengannya kita menggunakan 3 seperti ini. Sama dengannya 3. Saat kita run, hasilnya false. Karena ini tadi, ini berupa string dan ini berupa number. Tipe datanya berbeda, maka hasilnya false. Oke, selanjutnya untuk yang perbandingan tadi, misalnya A lebih dari B, benar apa salah? Ya salah, karena A itu lebih kecil dari B. Mungkin sebelumnya sudah pada belajar di bahasa pemrograman, pemrograman dasar, PEMDAS, menggunakan C++. Ya, kurang lebihnya sama, cuma mungkin sedikit berbeda pada sintaksnya saja. Oke. Untuk operator sudah, kita lanjut ke conditional dan looping. Di conditional sendiri ada 3, yaitu if, else, if, dan else. Untuk looping ada for, while, dan do while. Kita akan coba yang conditional terlebih dahulu. Conditional. Oke, kita komentari terlebih dahulu.
untuk if conditional terlebih dahulu, yaitu misalnya if 10 kurang dari lebih dari 5, 6, oke. Console log lebih besar. Kemudian else lebih kecil. Nah, karena 10 lebih dari 6, maka yang akan ditampilkan yaitu blok yang ini, yaitu yang lebih besar. Kemudian bagaimana kalau ini salah? Maka akan menampilkan blok yang else, yaitu lebih kecil. Untuk else if, oke. Selanjutnya yaitu looping. Di sini ada for loop. Untuk for loop sendiri menggunakan, jadi langsung di sini ya, let i sama dengan 0, jadi langsung dideklarasikan di sini. Kemudian ini adalah kondisi di mana i tersebut akan berhenti jika itu apa ya, kayak tidak sesuai, itu bisa fatal atau terjadi infinite loop. Kemudian ini i++ itu saat kondisi ini belum menyentuh ini, maka akan bertambah terus. Kita akan coba. Untuk for loop for let i sama dengan 0, i kurang dari 10, maka i akan bertambah terus. Console log i. Oke. Dan jadi di sini akan melakukan perulangan dari 0 sampai 9 karena i kurang dari 10. Jadi kurang dari 10 itu yaitu 9. Maka saat menyentuh 10, i ini sudah tidak, pengulangan ini sudah berhenti, tidak dilanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada while loop. Di sini kita perlu deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, misalnya let i sama dengan 0, while ini kita masukkan kondisi berhentinya, i kurang dari 10, maka jadi kita akan solve terlebih dahulu, i-nya tambahkan 1 tambah i-nya. Ini akan bertambah 1 terus. Nah, ini juga sama hasilnya. Kemudian bagaimana kalau salah ini ya, atau terjadi infinite loop? Itu misalnya infinite loop terjadi karena tidak ada penghentiannya ini. Jadi akan apa ya? Kondisinya itu terus semua, terus. Yang akan terjadi yaitu ya akan terus mengulang. Oke. Itu untuk looping. Ya mungkin teman-teman jika ada yang kebingungan atau apa bisa langsung tanya di kolom komentar saja. Selanjutnya itu ada function.
Untuk function ada deklarasi secara gini, yaitu function, kemudian nama fungsi, baru fungsinya apa, dan juga ada kita tidak memberikan nama fungsi tersebut. Itu kita langsung simpan juga ke dalam variabel. Nama fungsi sama dengan function, fungsinya apa. Oke, kita masuk ke kodenya saja mungkin. Untuk yang pertama itu kita punya function, misalnya tambah A, B, ini akan menjadi parameter untuk yang akan kita isikan nantinya. Yaitu kita kembalikan A plus B. Oke, kita langsung konsolog saja. Nah, jadi ini dibaca sebagai A, dan ini sebagai B. Ini pemanggilan fungsinya, itu langsung tambah, terus dalam kurung, kita isikan apa yang ada, apa saja parameter yang ada di isinya sini. Kita run, maka hasilnya menampilkan 7. Mungkin jika langsung kayak tambah, ini tidak langsung muncul hasilnya, mungkin ya teman-teman pernah atau mengalaminya. Kadang lupa menambahkan console log atau buat printout-nya. Gitu. Ini untuk fungsi anonim. Kita coba juga. Cons kurang sama dengan function A, B. Kita masukkan return A, B. Kemudian kita console log lagi. Untuk console log kita memanggil fungsi dari kurang. Dalam kurung, misalnya 5, 4. Nah, di sini hasilnya 1, yaitu 5 dikurangi 4. Jadi langsung ini. Ini tidak seperti yang di atasnya tadi. Jika yang di atasnya kita tambahkan nama dari fungsinya, di sini hanya kita simpan di variabel langsung. Tidak memberikan nama fungsinya. Itu bisa disebut tadi fungsi anonim. Oke. Untuk fungsi itu mungkin itu saja. Nah, tadi adalah fundamentalnya atau awalnya saja, dasarnya. Kemudian kita akan masuk ke JavaScript DOM manipulation. Jadi, JavaScript DOM manipulation ini dapat melakukan beberapa hal, seperti mengakses elemen HTML, melakukan atau memodifikasi elemen HTML, menambahkan atribut, dan lain-lain. Bisa memberikan, tadi yang saya sebutkan itu seperti mengelola event. Dari saat tombolnya diklik, maka akan terjadi apa, itu bisa. Pertama yaitu mengakses elemen HTML dari JavaScript. Caranya yaitu kita bisa menggunakan dokumen dot. Nah, ini bisa ada 3 nih. Bisa menggunakan ID atau by ID, bisa menggunakan selektor langsung, dan selektor semuanya. Untuk query selektor ini hanya akan mengambil CSS selektor yang paling awal, yang pertama. Ini kebalikannya dari yang all. Kalau yang all itu dapat mengambil semua selektor, tidak hanya di selektor pertama saja. Oke, kita coba yang get element by ID.
Mungkin untuk itu kita bisa membuat file baru, misalnya index.html. Kita lakukan setup seperti sebelumnya. Nah, untuk sebelum itu kita membuat juga misalnya script JS. Jadi JavaScript sendiri bisa dilakukan di luar file index.html maupun di dalam juga bisa, seperti CSS kemarin. Jika ingin melakukannya di dalam HTML-nya langsung, kita bisa mengetikkan script. Nah di sini pada blok kode script ini kita bisa langsung menggunakan JavaScript di sini. Kalau ingin melakukan link atau menghubungkan ke file lain, kita bisa menggunakan src dan kita masukkan nama filenya script.js di sini, maka akan merujuk ke ini file script.js. Oke, mungkin di sini ada H1 hello world. Oke, di sini hello world, kita coba buka menggunakan live server terlebih dahulu. Yang mungkin kemarin sudah dikasih tahu ini menggunakan live server. Nah, ini adalah hello world HTML. Kemudian kita akan melakukan modifikasi itu menggunakan JavaScript. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu. Misalnya di H1-nya kita berikan ID judul atau titel, boleh. Di sini sudah mendapatkan ID, kita lanjut ke script. Untuk melakukan seleksi dari ID, kita bisa simpan dulu misalnya const judul sama dengan dokumen dot get element by ID dalam kurung titik 2 judul. Di sini maka akan langsung melakukan selektor pada ID judul. Nah, ini bisa melakukan ini misalnya menambahkan style CSS menggunakan JavaScript. Ini menggunakan judul style.color sama dengan red. Misalnya begini. Jadi itu akan mengambil variabel judul. Nah, judul sendiri merujuk pada H1 dan kemudian style, kita berikan style dengan color sama dengan red. Nah, di sini langsung berubah ya. Colornya menjadi red. Oke, ini mungkin udah masuk ke modifikasi sebenarnya. Oke. Nah, kemudian untuk memodifikasi elemen HTML, itu ada inner HTML, itu kita dapat membuat tag HTML-nya, mengeditnya. Kemudian untuk text content itu hanya mengubah teksnya saja. Kalau set atribut itu bisa ini melakukan modifikasi pada atribut di HTML-nya. Oke, misal kembali lagi ke yang tadi. Oke, biar gampang. Kita
ini kosongan dulu. Misalnya ini tag H1 kosongan yang diberikan ID judul. Nah, kemudian kita akan melakukan modifikasi dari di sini. Kita bisa berikan judul. Dari H1 tadi kita berikan inner HTML sama dengan fundamental JavaScript. Nah, jadi dari judul ini tadi menuju ke H1 dan H1 sini masih kosongan. Kemudian kita masukkan ini fundamental JavaScript pada elemen H1 tadi. Seperti itu. Kemudian misalnya ada H2 ID subjudul. Kita akan coba panggil dulu const subjudul sama dengan dokumen get element by ID sama sorry, itu bisa menggunakan query selector atau get element by ID. Itu subjudul. Nah, kalau get element by ID itu hanya mengambil ID-nya saja, tapi kalau query selector itu bisa lebih fleksibel, bisa memanggil class, bisa memanggil judul, bahkan bisa memanggil tag seperti pada CSS. Oke, subjudul. Nah, tadi tadi ada tes, kemudian saat kita ubah teks kontennya menjadi kosong, itu maka akan hilang. Nah, ini bisa melakukan modifikasi dari sini juga, misalnya selamat belajar. Jadi akan muncul dari yang kita masukkan ini di teks konten, menggunakan teks konten. Oke, kemudian untuk set atribut, misalnya di sini pada subjudul kita akan melakukan set atribut. Atribut apa yang kita ingin ubah, misalnya di tag HTML itu ada namanya atribut style. Nah, style di sini kita gunakan untuk mengubah style atau seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, itu style CSS secara inline. Nah, untuk isinya yaitu color red misalnya, maka akan otomatis berubah. Itu untuk set atribut. Oke. Nah, kemudian ini ada event listener. Jadi event listener ini yang sudah dijelaskan juga sebelumnya tadi, saat suatu tombol atau button itu diklik, maka akan terjadi apa. Itu bisa menggunakan ini add event listener, maupun untuk menghapusnya bisa menggunakan remove event listener. Oke, kita langsung masuk di HTML-nya. Misalnya kita ubah, kita tambahkan button itu klik saya. Nah, di button ini kita bisa menambahkan ID juga, misalnya tombol. Nah, ini sudah muncul ya. Klik saya, tombol klik saya. Untuk memanggilnya juga sama seperti yang di atas-atasnya, yaitu menggunakan const tombol sama dengan dokumen get
elemen by ID, kita pilih yang tombol. Kemudian tombol, untuk menambahkan event listener, kita panggil dulu variabel tombolnya, tombol add event listener. Nah, kemudian ada beberapa, itu misalnya kita masukkan klik. Ini juga banyak sebenarnya. Tapi di sini kita menggunakan saat tombol tersebut diklik, maka apa yang akan terjadi. Misalnya kita buat function console log klik. Nah, ini misalnya. Kita coba inspect. Di konsol, nah ini masih kosong saat kita klik, maka akan mengeksekusi yang ini, console log klik. Nah, ini saya klik berkali-kali, maka bertambah. Nah, seperti itu. Atau kita bisa memasukkan yang lainnya. Misalnya, kita membuat salah satu fungsi terlebih dahulu, yaitu function apa ya, ubah warna misalnya, change color. Nah, kita ingin mengubah warna dari judul. Kita bisa memilih judul, langsung saja style, color, sama dengan misalnya green. Oke. Nah, untuk itu kita langsung panggil saja di dalam event listener ini. Kita panggil change color dalam kurung. Oke, saat ini warnanya itu biasa saja, masih hitam. Kemudian kita coba klik di bagian ini, maka apa yang terjadi? Nah, ini judulnya berubah menjadi hijau. Seperti yang sudah kita ini masukkan, itu change color. Di dalam fungsi change color ini, kita mengubah elemen judul berubah menjadi warna green. Seperti itu. Jika di reset, maka akan kembali lagi. Jika diklik, maka berubah ke yang ini. Oke. Setelah event listener, nah di sini juga ada cara untuk menambahkan elemen dari JavaScript. Dan juga bisa menambahkan isi dari JavaScript itu di HTML-nya. Misalnya kosongan, disediakan list kosongan. Di situ kita ingin membuat suatu list, tapi dari JavaScript. Dan caranya ya akan menggunakan ini. Pertama kita membuat dokumen create element. Kita menggunakan list, elemen list, karena tag yang kosongan itu di HTML kita menggunakan misalnya OL atau UL bebas. Kemudian untuk append child ini menambahkan elemen yang telah dibuat. Mungkin kita langsung saja di sini di bawah sini misalnya kita membuat OL, ya OL aja deh. Kita berikan ID list. Ya seperti sebelumnya juga kita harus panggil dulu listnya terlebih dahulu. Apa itu? Kita panggil ini tag all-nya dengan ID list. Sama seperti sebelumnya, const list document get element by ID list. Oke.
Nah, ini bisa menggunakan for seperti ini, atau kita bisa menggunakan satu-satu. Misalnya karena ini masih dasar ya, kita bisa menggunakan satu-satu. Ini kita akan mencoba menambahkan list baru ini. Misalnya item baru ini, kita coba tambahkan const item baru sama dengan dokumen create element. Nah, di sini elemen apa yang akan kita tambahkan? Di sini kita akan menambahkan list. Jadi ini elemen ini yang ada pada HTML. Jadi kalau dari JavaScript itu dibuat seperti ini, jika di HTML-nya kita tinggal ketik li ini. Ini sama saja. Tapi kalau seperti ini kan satu-satu ya. Nah, bisa lebih lebih efisien menggunakan seperti tadi for listnya mau nambah berapa seperti itu. Tapi karena ini masih awal ya, kita buat yang simple saja. Kemudian kita panggil item barunya tadi dengan teks konten, kita ubah, kita berikan kontennya, teksnya tadi. Misalnya item baru 1. Misalnya pengen buat lagi item baru 2, kita juga bisa lakukan item baru 2. Nah, untuk item baru 2 ini akan membuat list baru lagi di bawahnya, itu dengan isi item baru 2. Kemudian untuk menambahkan, ini kan masih belum terjadi apa-apa. Nah, untuk menambahkannya itu bisa menggunakan append child tadi. List append child. Jadi kita menambahkan anak baru, item baru. Bentar. Create element list, item baru text content, item baru 1. Aduh. Kok tidak mau keluar? Sebentar. List dokumen element by ID list. Mau rilis. Oh, maaf. Skripnya. Nah, pastikan skripnya itu ditaruh di paling bawah sendiri di dalam body.
Jadi karena tadi masih di atasnya, jadi tidak terbaca. Mohon maaf sebelumnya terjadi kelalaian. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan menggunakan event shield. Itu item baru 1, item baru 2. Seperti itu. Oke. Setelah membuat elemen dinamis ini sudah, lanjut ke form validation. Jadi form validation itu kita akan melakukan validasi terhadap form, input form, supaya ya memastikan saja agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menginputkan nama lebih dari 6 karakter misalnya. Jadi saat nama tersebut kurang dari 6 karakter, maka saat kita klik submit itu tidak bisa, belum terkirim. Jadi langsung ada peringatan error. Begitu. Jadi form validation itu kenapa penting? Ya karena ingin meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian untuk mencegah input kosong atau tidak sesuai, jadi harus terisi. Ya walaupun pada HTML itu ada atribut require-nya, tapi kita harus memastikannya lagi menggunakan JavaScript. Kemudian bisa menghindari data yang tidak valid atau terkirim ke server yang tidak terkirim, tidak valid terkirim. Nah, beberapa contoh nyatanya yaitu seperti form login, registrasi, maupun kontak. Jadi kita harus benar-benar melakukan validasi terlebih dahulu sebelum dikirim ke server. Karena banyak terjadi serangan-serangan menggunakan ya dari input-input tadi. Jadi krusial sekali. Apalagi pada sisi backend-nya. Tapi dalam JavaScript ini hanya melakukan validasi pada sisi kliennya. Nanti akan diperkuat lagi pada sisi backend-nya. Begitu. Untuk cara melakukannya, pertama kita membuat form yang sederhana terlebih dahulu. Itu terdiri dari input nama, input email, tombol submit, dan menambahkan pesan kesalahan. Mungkin kita bisa membuat langsung. Biar tidak bercampur dengan ini, kita akan buat baru. Form validation. Ada indeks HTML dan ada script JS. Oke, 2 file sudah terbuat. Oke, kita yang awal tadi kita close saja terlebih dahulu. Kemudian kita buat HTML-nya, kita run lagi OpenWeb Server. Oke, di sini masih kosongan ya. Misalnya ini kita berikan judul form validation. Kita pertama membuat form simple-simple terlebih dahulu. Form. Kita berikan ID my form. Di dalam form ini terdapat input berupa teks. Kita berikan juga ID. ID misalnya kita berikan nama. Kemudian untuk name-nya nama. Dan kita juga misalnya ingin melabeli itu apa, kita berikan label untuk nama itu nama seperti ini. Kemudian kita lakukan juga untuk
email juga. Ini untuk email, tipenya kita ubah ke email, ID-nya email, dan namanya email juga. Oke, email sudah, kemudian kita berikan input button berupa button dengan value kirim, bebas atau submit juga boleh. Kemudian kita sediakan juga untuk ini ID, kita berikan ID untuk pesan errornya nanti. Error, kita langsung berikan style di sini, style color red. Jadi nanti pesan yang dikirimkan langsung berubah menjadi warna merah. Oke, nah ini ke samping gini, misal ingin ke bawah tanpa CSS, kita bisa menggunakan yang namanya BR. Oh, masih mepet, kita berikan BR lagi. Ini belum kita ganti. Email. Nah, sudah berganti email, kirim. Ini kita juga berikan BR lagi, dan BR lagi. Jadi ada space di antara ini. Atau karena tadi sudah pakai yang di eksternal filenya, kita sekarang coba yang di internal atau di dalam dari indeks HTML-nya. Kita bisa masukkan pada ini di bawah di dalam sini. Untuk langkah awal yang pasti yaitu memanggil semua ID dari ini. Kita berikan ID juga ini. ID submit. Oke, kita panggil semua dari const nama sama dengan dokumen get element by ID nama const email sama dengan dokumen get element by ID email, kemudian untuk submit const submit dokumen get element by ID submit. Kemudian untuk error juga sama. Oke. Untuk melakukan setelah mendeklarasikan semua variabel yang diperlukan, di sini kita akan menambahkan event atau tadi mengelola event, kita tambahkan add event listener pada form yang akan dikirim. Oh ya, tadi formnya belum dipanggil ya. ID my form. Sorry. Const form sama dengan dokumen get element by ID my form. Oke. Di sini sudah kita deklarasikan semua dari form, terus ID nama, ID email, ID submit, dan ID error. Setelah itu, kita membuat form at event listener. Jadi saat form tersebut dikirim, maka akan menampilkan apa, gitu. Akan melakukan apa. Jadi saat ini tadi kan klik, tapi kalau ini kita submit atau kita kirim, kita berikan function kayak ini untuk kita berikan event bisa.
Jadi untuk melakukan validasinya, kita menggunakan if conditional seperti sebelumnya tadi. Jadi kita mengecek satu-satu. Sebelum itu kita perlu mengambil inputan dari isi ini, value dari input yang telah kita inputkan. Itu dengan cara kita tambahkan lagi, bisa di sini. Jadi untuk ini kita masukkan ke dalam sini saja. Nah, jadi untuk nama, kita mengambil ID dari nama, kemudian kita karena kita ingin mengambil value dari ID ini, kita berikan titik value, kemudian sebenarnya ini saja sudah bisa, tapi untuk memastikan lebih aman lagi, kita bisa menggunakan trim. Fungsi trim ini sebagai ini untuk mengabaikan spasi sebelum maupun setelahnya. Jadi fokus pada isinya saja atau karakternya saja. Kemudian ini juga kita lakukan hal yang sama, value trim. Di sini dua elemen ini sudah dipanggil. Kemudian kita baru membuat ini errornya, kita kosongkan dulu. Error konteks. Text konteks, text content. Nah, kita berikan null dulu atau kosongan dulu. Selanjutnya kita perlu melakukan cek pada nama ini agar tidak kosong. Itu bagaimana? Jadi kita berikan if conditional, if dalam kurung nama sama dengan kalau bisa 3, jadi sekalian untuk mengecek tipe datanya juga kita berikan kosongan ini, jadi saat mengecek nama ini kosong atau email sama dengan kosong juga, maka akan terjadi ini pesan error dari error konteks, error konten itu tadi. Error kita panggil text content. Jadi kita manipulasi bagian teks yang ada pada paragraf tadi dengan ID error. Kita berikan pesan semua harus diisi, misalnya seperti ini. Kemudian kita juga tambahkan event default. Nah, ini kita panggil event yang dari sini tadi. Ini berguna untuk membatalkan atau menggagalkan sebelum form tersebut dikirim. Jadi ini berubah, kita ditambahkan tadi agak belibet. Jadi pesan error ditambahkan seperti ini, misalnya kosong, salah satu ini kosong, pesan ini akan muncul dengan warna merah tadi. Kemudian event prevent default. Jadi mencegah halaman ini di refresh. Kemudian kita kembalikan lagi. Jadi belum sempat dikirim dan jangan di refresh dulu, maka akan terjadi pesan error seperti itu. Mungkin kita langsung coba saja. Ini saat kita berikan kosongan. Sebentar. Text content.
Kok nggak muncul? Error, ID error. Hmm. Error responding. Aduh. Bentar guys. Ada saja. Format di penelitian masa. Sebentar ya, sebentar. Aduh. Dia submit function. Oh ini. Coba pakai, jangan pakai function ini, kita pakai nama dokumen. Kita ambil ID nama, email, select ID nama, ID email, ambil value-nya, isi nama kosong, email kosong. Mana ya? Kita coba kasih konsol terlebih dahulu. Apakah sudah terbaca? Belum terbaca. Aduh, sebentar teman-teman. Cobaan apa lagi ini? Perasaan nyoba bisa. Kok nggak bisa? My phone. Tipe teks ID nama, tipe teks ID nama, tipe email, submit, tipe. Mungkin ini tipenya button bukan submit, jadi tidak terkirim saat di submit. Sedangkan di sini tadi ini submit. Jadi kita coba. Nah, maaf teman-teman, terjadi kesalahan teknis. Aduh. Oke, kita bisa lanjut. Jadi tadi terjadi kesalahan itu pada tipe inputannya ini. Itu harusnya tipenya itu submit. Jadi saat input ini dikirim, maka form event listener ini akan terjadi. Nah, ini kan submit. Tapi kalau tadi itu sepertinya itu klik
Jadi saat diklik baru terjadi sesuatu. Untuk submit, jadi harus mengirimkan sesuatu terlebih dahulu. Tapi karena tadi tipenya beda, jadi ya tidak terbaca. Seperti itu. Di sini baru nama saja yang kita ini kan. Oh ya, secara default email ini pada HTML itu sebenarnya sudah ada validasinya, tapi ya tadi agar lebih aman lagi kita perlu tambahkan lagi. Oke, misal kita tambahkan juga untuk yang email. Jadi saat tanda seru itu berarti bukan. Jadi saat emailnya saat tidak include, kan email teridentik dengan add dan ada titiknya juga. Jadi kita tambahkan semuanya. Jadi email include dan titik, maka akan terjadi ini error text content sama dengan email tidak valid. Kemudian kita berikan event prevent itu juga, dan kemudian kita returnkan atau kita kembalikan. Ini untuk berjaga-jaga ini adalah validasi yang sederhana. Mungkin kedepannya itu lebih kuat lagi, karena ini hanya untuk belajar konsepnya saja, jadi ya seperti ini. Kemudian kita coba terlebih dahulu, misalnya kita menggunakan ini. Nah, data berhasil dikirim. Kemudian bagaimana cara melakukan validasi jika nama tersebut kurang dari 5 misalnya, atau kurang dari 6, itu tidak bisa terkirim. Jadi kita bisa tambahkan if conditional lagi, if saat nama dot length kurang dari 6 misalnya, maka akan muncul pesan error text content sama dengan nama minimal 6 karakter. Misalnya gini, kemudian kita berikan juga event prevent default supaya mencegah elemen tersebut di-refresh dan mengembalikannya. Kita coba lagi, misalnya kita hanya memasukkan nama A saja, kemudian emailnya sudah benar, kita kirim. Oh maaf, typo guys. Nah, kita ulangi, kita kirim. Nah, di sini nama minimal 6 karakter. Misalnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikirim, maka data berhasil dikirim. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi PPT-nya. Ya, mungkin tadi terlalu ngebut langsung ya. Ya, ini yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, membuat form sederhana terlebih dahulu. Misal buat belajar, teman-teman juga nanti bisa lakuin sendiri di rumah. Kemudian, ini membuat function, membuat event handler atau event listener. Di event listener kita mengambil value dari nama dan email ini. Kemudian kita juga mengosongkan pesan errornya terlebih dahulu. Kemudian baru membuat script sederhana if conditional tadi. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Karena di sini terlihat materinya sudah habis. Nah, ini JS, S-nya seru. Seru bukan, teman-teman?
Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oh ya, makasih tadi bantuannya yang di komen nih. Maaf tadi nggak lihat komenan, maaf maaf. Oke, silakan mungkin teman-teman bisa bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah paham semua. Aku beri waktu sampai 10.45. Kalau nggak ada, kita lanjut quiz time sambil menunggu teman-teman. Oke, Mas tadi saya coba ngikutin untuk validation-nya. Di sana saya masih tidak muncul error text-nya. Bisa diulang lagi nggak, Mas? Oh, boleh, boleh. Masih nggak muncul. Oh ya, mungkin tadi pas aku ada kesalahan di tipenya, udah dirubah belum? IMADE. Atau mungkin bisa langsung ngomong aja biar lebih gampang. Karena tadi ini terjadi kesalahan di sini. Di tipenya ini. Sebelumnya tipenya itu button. Kubah menjadi submit. Karena di add event listener-nya ini kita gunakan submit. Mungkin di sini udah belum diganti. Atau on mic aja biar lebih enak. Oke, sudah muncul Mas. Terima kasih. Sama-sama. Imade Nandana. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ketinggalan tadi saat mengikuti atau bagaimana? Silakan bisa menuliskan di kolom komentar saja. Bisa juga sambil menyiapkan kuis. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, sepertinya kita akan lanjut ke kuis. Apakah sudah terlihat kuisnya, teman-teman? Oke, silakan join terlebih dahulu. Bentar, bisa di copy. Nah, copy link. Ku kirimkan di komentar, teman-teman. Nah, silakan join. Pastikan gunakan nama asli kalian supaya karena kuis ini juga menjadi penilaian di SLP nantinya. Oke, sudah ada Owen Cita Karmanto yang sudah join. Ayo, yang lain silakan join. Oke, udah mulai banyak nih. Ada Raihan Alfarisi, ada Hamzah Azrizal, Arsya Javier, Hanifah Jauza, Andika Aktavianto. Oke, 6, ada 7, 8. Ya, semakin banyak lagi. Wih, ada semangat nih. 12. Yo, yang lain yang belum join, silahkan nih klik link di kolom komentar. Gampang kok kuisnya. Kalau kalian tadi mendengarkan, bisa-bisa. Oke, udah 13 partisipan dari berapa ini? 20. Oke, kita tunggu sampai 20 ya. Bisa lah. Kita absen ada Owen, ada Raihan, ada Hamzah, ada Harisya, ada Hanifah, ada Andika, ada Mareta, ada Adam, ada Muhammad Bima, ada Muhammad Julian, ada Deva Data, ada Nurus
Ada Arya, ada Hafiz. Wih. Yuk, yang lain, yang belum, silahkan join teman-teman. Wih, emot-emot. Wih, yuk, 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 bisa yuk. Yang belum join, ditunggu sampai 10.50. Kita bakal mulai kuisnya. Wih, ngirim lope-lope. 17 partisipan. Berapa lagi nih? Satu, dua, tiga. Oke, 1 menit lagi. Kita akan mulai kuisnya. Ayo, jangan lupa tap teman-teman. Yuk, satu lagi yuk. Biar pas 20. Bisa yuk, 20 yuk. Oke. Udah nggak ada lagi nih, berarti 19 aja. Karena waktunya juga sudah 10.50. Kita akan mulai. Siap teman-teman? Gas. Satu, nol. Let's go. Ya, di sini masih semua. Kita akan lihat siapa yang akan oke. Langsung Muhammad Bima Yuda. Nomor 1. Disusul dengan Deva Tagiri. Deva Tagiri masih memimpin. Wih, ini pasti menyimak dari tadi nih. Jadi mau menjaga. Eh, Deva Tagiri meloncat dengan pesat. Oke. Di posisi 2 terdapat Muhammad Bima Yuda. Di posisi 3 terdapat Owen. Muhammad Zudan sudah mulai menyusul. Arsa Javier kelima. Oke. Deva Tagiri tidak akan terkalahkan. Asik. Pemimpin di depan nih. Strik 9. Yuk, satu lagi yuk. Strik 10 gak sih? Yuk, yang lain teman-teman. Bisa dengan itu. Oke, Deva Tagiri sudah mencapai finish, yaitu dengan strik 10. Kemudian ada Muhammad Bima yang akan menyusul Deva Tagiri di garis finish. Ada Hanifah Jauzi Apsari, disusul Owen, langsung melesat ke atas. Oke, semangat teman-teman. Oke, Divananda, posisi ketiga. Salib lagi dengan Muhammad Bima Yuda sudah mencapai finish, teman-teman. Kemudian ada lagi Divananda, dikit lagi juga finish. Oke, Divananda juga sudah mencapai finish. Yang lainnya semangat teman-teman. Semangat. Semangat. Jangan lupa tap-tap dingin teman-teman. Tap-tap, tap-tap. Ada menyala gini. Nyala abangku. Merah-merah. It's okay, it's okay.
Oh, Nur Safa mulai ke atas. Apakah bisa menyalip satu orang lagi? Atau mungkin dua orang? Kita saksikan di layar Meet. Oh, sayang sekali Nur Safa. Pertanyaan terakhir terjadi kesalahan sehingga di bawahnya Owen Cita Karmanto. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain finish juga. Wah, ini kenapa ini AFK ini? Oke, Alvarez sudah mencapai finish. Kita tunggu yang lain sampai finish juga ya. Siapa juga. Hmm, mungkin hasilnya ini mencoba ulang ya. Oke, buat belajar aja. Karena diambil yang di awal tadi. Oke, oke. Ini Firza ini kemana ini? Harus jalan ini. Oke, Mareta dan Arsya sudah mencapai finish bersama-sama. Dan kemungkinan, oh ini Maulana, Maulana. Maulana Malik Ibrahim. Oke, udah finish. Ya, kita tunggu Firza. Hari mungkin kenapa tahu karena jaringan. Oh, nggak apa-apa bisa. Terima kasih, makasih. Ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil menunggu bisa melakukan presentasi terlebih. Silakan melakukan presentasi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah presensi seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Sudah Kak, sudah Kak. Ya, mungkin karena video tadi udah bilang karena jaringan juga, berarti kita akan saja. Kelas Deva Tagiri. Kita screenshot dulu sebagai bukti. Asik. Win streak bos. 100/100. Keren, keren, keren. Wih, ini yang kedua juga nih, Muhammad Bima juga. Pasti sudah sepuh-sepuh nih. Keren, keren, keren. Kalian keren. Kalian semua keren. Congrats.
Terima kasih buat yang mengisi juga, yang sudah mengikuti kuis. Semoga dengan kuis ini kalian lebih paham dari materi yang mungkin tadi agak belibet. Maaf. Oke. Terima kasih juga tadi yang udah bantu-bantu di kolom komentar, sudah tanya. Silahkan absen dengan tenang. Oke, mungkin untuk absen kita berikan waktu sampai 10.15 saja atau lebih cepat 10.10 saja. 11.10 maaf. 11.10 kita bakal sudahi. Mungkin ada yang sudah selesai mengisi, silahkan ketik satu di kolom komentar. Oke, Bima Yuda, TA sudah, cakep. Oke, Imade sudah, Novi sudah, Harsha sudah, wih. Keren, keren, keren. Yuk, ya teman-teman yang lain. Oke, ada lagi nih, Adam sudah, Owen sudah, Hamzah sudah, Ahmad Alvin sudah. Oke. Yuk, yang lain mungkin yang belum. Grand, dua. Satu aja nggak cukup ya. Wih, satunya banyak nih. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali, Gabriel. Grand kenapa ini dua ini? Karena yang berdua belum tentu bersatu, Bang. Aduh, sakit hati adik. Damn. Karena Tuhan hanya gimana ya? Karena Tuhan hanya menyatukan, bukan mempertemukan. Kebalik, sorry. Karena Tuhan hanya mempertemukan, bukan menyatukan. Cerita dong, Mas Asa. Sedalam itu kah? Sedalam. Oke, yang lain gimana? Sudah mengisi? Silahkan absen dulu. Satu, dua, tiga. Kak Asaf sejak nyusul grup maba kayaknya sad banget harinya. Aduh, jangan dibongkar dong Areta. BTW info maba 25. Ups. Canda. Aduh, jadi kebongkar kan. Kacau. Anomali mana yang menyakitimu, Kang Asaf?
Karena 11 lebih 10 terlalu lama, mungkin 11 lebih 5 saja, biar kata pepatah lebih cepat, lebih baik. Oke. Sudah semua kah? Mungkin tadi yang lupa belum ketik satu, silakan ketik satu dulu biar bisa dihitung siapa yang sudah, siapa yang belum. Siapa tahu semuanya sudah tapi masih nunggu. Jadi agak lama. Tuh. Oh iya, nanti jangan keluar dulu teman-teman. Kita mau adakan sesi dokumentasi. Oke, karena sudah pukul 11:05, kita lanjut ke sesi dokumentasi. Oke, sebentar. Aku izin end screen. Oke, untuk teman-teman silakan on cam terlebih dahulu supaya kelihatan yang ganteng, yang cantik, asik. Sorry. Nah, kalau gini kan kelihatan kan wajah-wajah sepupunya, asik. Yuk, yang lain ditunggu on cam-nya. Kita foto bareng buat dokumentasi. Oke, mungkin segini saja yang ini. Tadi harusnya sempat on cam. Yuk on cam yuk. Kita langsung dokumentasi saja. Oke. Ahmad Alvin, ayo on cam Ahmad Alvin. Oke. Pose. Benar kok. Terlalu putih ya. Ini terlalu hitam. Oke, pose 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian saja pelatihan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silahkan bisa keluar atau bisa stay di sini.